Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Syarh Al-Qawaidul Arba karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala dengan risalah Al-Qawaidul Arba ini karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Penulis kitab mengatakan wa dalilul ahjari wal ashjari. Dalil bahwasanya orang-orang musyrik ada yang menyembah batu-batu dan ada yang menyembah pohon-pohon. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, afara'aytumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Tidakkah kalian melihat Lata dan Uzza dan juga Manat sebagai yang ketiga? Surat An-Najm ayat 19-20. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, qauluhu wa dalilul ahjari wal ashjari ila akhirih. Perkataan beliau ini, fi hadhihi al-ayati dalilun anna hunaka man ya'budu al-ahjara wal ashjara minal musyrikin. Maksudnya adalah dalam ayat ini terdapat dalil bahwasanya ada orang-orang musyrikin yang menyembah batu-batu dan menyembah pohon-pohon. Faqauluhu, perkataan Allah, afara'aitum, tidakkah kalian melihat? Hadza istifhamu inkarin. Ini adalah kalimat tanya yang maksudnya adalah untuk mengingkari. Istifham inkari. Kalimat tanya untuk mengingkari. Nanya, tapi bukan untuk mencari informasi, namun untuk mengingkari. Ai akhbaruni. Maknanya adalah akhbiruni. Kabarkan kepadaku. Fara'aitum maknanya akhbiruni. Kabarkan kepadaku. Jadi Allah katakan, kabarkan kepadaku tentang Lata dan Uzza dan Manat. Namun min bab istifhamil inkari wa tawbih. Namun dalam rangka ingkari, untuk mengingkari, dan untuk taubih, untuk menghinakan. Jadi Allah tanya, Allah katakan akhbiruni, kabarkan kepada saya, namun maksudnya untuk menghinakan. Jadi kalau dalam bahasa lain, afara'aitumul lata wal uzza wa manat. Kabarkan kepada saya tentang Lata, Uzza, Manat, bisa apa sih mereka? Kira-kira demikian maknanya. Untuk menghinakan. Al-Lata, kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan 3 nama berhala tersebut. Lata, Uzza, dan Manat. Lata ini bisa dibaca dengan 2 bacaan. Bacaan yang pertama, bitakhfifit ta. Dengan taknya takhfif. Ya, takhfif itu lawan dari tasydid. Jadi taknya tidak ditasydid. Ya, Lata, al-Lata. Ya, taknya tidak ditasydid. Ismu sanamin fi Taifi. Yaitu salah satu nama berhala yang berada di Taif, kota Taif. Wa huwa ibaratun an sakhratin mankusyatin. Dan nama Lata ini adalah sebuah istilah untuk sebuah sakhrah batu ya, yang mankusyah, yang diukir. Alaiha baitun mabniyun. Dan di sana ada rumah yang dibangun untuk dia. Batu namun ada rumahnya, ada bangunannya. Wa alaiha satairu, dan di atasnya ada tirai-tirai. Ini batu, ada tirai-tirainya, dan ada rumahnya. Yudahi al-Ka'bata, yang mirip seperti Ka'bah. Wa haulahu sahatun, sekelilingnya ada halaman. Wa indahu sadanatun, dan Lata ini memiliki pelayan-pelayan. Kalau dalam bahasa kita ada juru kuncinya, ada yang ngurusnya. Ya, ada yang ngurus berhala Lata ini.
kanu ya'budunaha min dunillahi azza wa jalla. Dahulu orang-orang musyrikin menyembah Lata ini selain juga mereka menyembah Allah azza wa jalla. Wa hiya li Thaqifin wa ma walahum minal qabaili. Yaitu orang-orang Thaqif, yaitu Bani Thaqif, dan orang-orang yang loyal dengan mereka dari kabilah-kabilah yang ada. Yufakhiruna biha. Dan mereka ini orang-orang Bani Thaqif dan kabilah-kabilah yang loyal dengan Bani Thaqif, mereka bangga, ya, mereka membangga-banggakan dirinya dengan memiliki Lata. Ya. Jadi mereka senang ya ada Lata yang mereka miliki. Lihatlah kami punya ini Lata di tengah-tengah kami. Ya, jadi mereka bangga-banggakan. Wa quri'a, dan bisa juga Lata ini bisa dibaca dengan bacaan yang kedua, yaitu afara'aitumul Latta. Afara'aitumul Latta. Bitasydidit ta, dengan ta'nya ditasydid. Jadi Latta. Ya, jadi baca Qur'annya bisa dengan dua bacaan tadi. Ya, dan dua-duanya ini riwayatnya sahih. Ya, bisa afara'aitumul Lata. Atau bisa juga afara'aitumul Latta. Dengan ta'nya ditasydid. Ini adalah ismun fa'ilun atau ismu fa'ilin, isim fa'il min latta yaluttu, dari fi'il latta yaluttu. Ya, latta yaluttu artinya mengadon, membuat adonan. Wa huwa rajulun salihun kana yaluttu sawiqa wa yut'imuhu lil hujjaji. Sehingga kalau dengan bacaan yang kedua ini, Latta artinya adalah rajulun salihun, seorang laki-laki yang soleh, nama seorang laki-laki yang soleh, yang kana yaluttus sawiqa, yang dahulu dia mengadon tepung. Ya, untuk dibikin apa? Dibikin roti. Yut'imuhu al-hujjat, yang diberikan untuk para jamaah haji. Diberikan makan, dijadikan makanan untuk jamaah haji. Ya. Jadi kita sudah pernah jelaskan kalau tidak salah bahwasanya ibadah haji sudah ada sejak dahulu, sejak zamannya Nabi Ibrahim. Sejak Rasulullah belum ada, jamaah haji sudah ada. Ya, yang mereka berhaji ke Mekah. Ya. Lata ini dulu seorang laki-laki soleh, ya, yang dia memberikan makanan gratis untuk jamaah haji. Ya, ini kedermawanan, ya. Dan ini kebiasaan orang-orang yang ada di Mekah sampai sekarang, ya. Mau orang soleh, mau orang kurang soleh, itu mereka punya kebiasaan memberikan makanan, ya, kepada jamaah haji secara gratis. Falamma mata banau ala qabrihi baitan. Nah, ketika Lata ini meninggal, maka mereka membangun di atas kuburannya sebuah rumah. Lata meninggal, kemudian kuburannya dibangun. Oleh karena itu Rasulullah melarang untuk membangun kuburan. Sebagaimana dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan naha Rasulullah SAW ayyubnal kuburu. Rasulullah SAW melarang dibangunnya kuburan. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Maka sebagaimana yang terjadi pada kuburannya Lata. Dia mati, kemudian dibangun kuburannya. Wa arkhu alaihi as-sata'ira, kemudian dijulurkan tirai-tirai. Artinya selain dibangun rumah, bangun bangunan, ya, di semen macam-macam, kemudian diberikan tirai-tirai supaya indah. Fasaru ya'budunahu min dunillahi azza wa jalla, maka jadilah mereka menyembah kuburan tersebut selain menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwal Lat. Ya, hadza huwal Latu. Ya, kalau marfu kita baca Latu. Nah, jadi Lata ini kan nama orang, maka dia mu'rab, ya, bisa berubah
Ya, kalau dia mansub lata, kalau dia marfu latu, kalau dia majrur tetap lata, ya, karena ismul ladzi la yansharif. Jadi hadza huwa latu. Ini adalah lat. Jadi lata ini punya dua makna. Ya. Punya dua makna yang dijelaskan oleh para ulama. Bisa maknanya itu adalah batu berhala yang disembah oleh orang-orang Thaqif yang ada di Taif. Atau bisa juga dia adalah kuburannya seorang lelaki yang soleh. Ya. Jadi dua-duanya ada, ya, dua-duanya ada. Kemudian wal Uzza syajaratun minas salami. Sebuah pohon dari as-salam. Ya, Allah Ta'ala mungkin as-salam ini nama pohon. Ya. Jenis pohon. Jenis pohon as-salam fi wadi nakhlatin baina Makkah wa Taifi. Di sebuah lembah perkebunan kurma di antara Mekah dan Taif. Ya, di antara daerah Mekah dan Taif ada perkebunan kurma, di sana ada pohon yang disembah yang dinamakan dengan Uzza. Nah, jadi di sini kan Syekh Musannif ingin menjelaskan berhala yang berupa batu dan pohon. Berhala yang berupa batu itu tadi Lata, ya, dan juga nanti Manat. Berhala yang berupa pohon itu Uzza. Wa haulaha bina'un wa satairu. Dan di sekitarnya ada bangunan-bangunan dan ada tirai-tirai juga. Wa indaha sadanatun, dan Uzza juga ada pelayannya, ada pelayan-pelayannya. Ada juru kuncinya. Wa fiha syayatinu yukallimuna an-nasa. Namun di Uzza ini, di berhala Uzza ini yang berupa pohon, ada setan. Ya, setan di sini maksudnya setan dari kalangan jin. Ya, ada jin yang bisa berbicara kepada manusia. Ya, yang biasanya bicara kepada manusia di sana. Wa yadhunnul juhalu anna hadzal ladzi yukallimuhum huwa nafsu hadhihi syajarati. Dan orang-orang jahil yang menyembah Uzza mengira bahwasanya yang berbicara tersebut, ya, suara-suara yang ada di berhala Uzza itu adalah suara ruh dari pohon-pohon tersebut. Au hadzal baiti, atau ruh penunggu dari bangunan tersebut. Alladzi banahu, ya, yang mereka bangun tersebut, bangunan yang mereka bangun tersebut. Ma'anal ladzi tukallimuhum hiya asyayatinu litudillahum an sabilillahi. Padahal yang bicara kepada mereka tersebut adalah setan. Maksudnya setan dalam bentuk jin. Yang tujuannya adalah untuk menyesatkan mereka dari jalan Allah. Ya. Maka ini mungkin saja terjadi. Ya, ada pohon yang disembah, dikeramatkan, kemudian pohonnya ada suaranya. Atau ada batu yang dikeramatkan, kemudian batunya ada suaranya. Kemudian memberikan wangsit misalnya. Nah, ini jangan tertipu. Ya, jangan jadi orang jahil, jangan jadi orang juhal. Ya, karena ini adalah suara syaitan, suara jin yang ingin menyesatkan. Jangan dipercaya. Wa kana hadzal sanamu li Quraisyin wa ahli Makkah wa man hawlahum. Dan berhala ini dimiliki oleh orang-orang Quraisy dan juga penduduk Mekah dan sekitarnya. Jadi Uzza letaknya di Mekah. Wa Manat, dan yang ketiga Manat. Ya, Manat juga ini mu'rab, ya. Kalau marfu manatu, kalau dia majrur manata, kalau dia mansub juga manata. Dia adalah sakhratun kabiratun fi makanin yaqa'u qariban min jabali Kudaidin. Sebuah batu yang besar di sebuah tempat yang dekat dengan gunung Kudaid.
Ya, sampai sekarang masih ada itu Gunung Kudaid. Baina Makkah wal Madinati, antara Mekah dan Madinah. Wa kanat li Khuza'ati Khuza'ata wal Ausi wal Khazraji. Dan berhala Manat ini dimiliki oleh suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Wa kanu yuhrimuna min indiha bil haji. Dahulu mereka-mereka ini, orang-orang Khuza'ah, Aus dan Khazraj, biasanya berihram di sana untuk berhaji. Wa ya'budunaha min dunillah. Dan mereka menyembah Manat ini selain juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka Manat ini ada di dekat Madinah, ya. Karena dia dimiliki oleh suku Khuza'ah, Aus dan Khazraj. Dan mereka sering berihram di sana, artinya menjatuhkan niat untuk haji, kemudian mulai pakai baju ihram di sana. Dan juga Manat ini disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Manat ini batu. Ya. Jadi tadi berhala yang berupa batu itu Lata, ya, kemudian Manat. Sedangkan yang berhala yang berupa pohon itu Uzza. Sedangkan Lata dengan ta'nya ditasydid itu kuburan, ya, kuburan dari seorang laki-laki yang saleh. Fahadhil asnamu thalathatu hiya akbaru asnamil arabi. Maka tiga berhala inilah merupakan tiga berhala yang paling besar yang disembah oleh orang Arab. Jadi ada berhala-berhala yang lain, namun yang top 3-nya ini, ya, Lata, Uzza dan Manat, ya, yang tiga terbesar. Kalau Allah Ta'ala berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata. Tidakkah kalian melihat Lata, Uzza dan Manat? Ya. Maka maksud Allah dalam ayat ini adalah hal agnatskum syai'an. Apakah mereka ini, tiga berhala ini bisa mencukupi sesuatu dari kebutuhan kalian? Hal nafa'atskum, apakah bisa memberikan manfaat kepada kalian? Hal nasaratskum, apakah mereka bisa menolong kalian? Hal kanat takhluqu wa tarzuqu wa tuhyi wa tumitu. Apakah mereka bisa menciptakan, bisa berikan rezeki, bisa menghidupkan, bisa mematikan? Madza wajadtum fiha, apa yang kalian dapatkan dari mereka? Ya, ini makna dari kata-kata afara'aitum, maknanya panjang, ya. Yang intinya adalah meremehkan, merendahkan tiga berhala ini. Ya, jadi kata-kata afara'aitum artinya adalah bisa apa sih mereka? Apakah bisa ngasih manfaat? Apakah bisa nolong? Apakah bisa ciptakan? Bisa kasih rezeki? Bisa matikan? Bisa hidupkan? Hadza min babil inkari wa tanbihil uquli ila an tarji'a ila rusydiha. Maka ini dalam rangka untuk mengingkari para penyembahnya dan untuk tambihil uqul, ya, untuk memberikan penekanan kepada akal-akal manusia sehingga mereka tarji'a ila rusydiha, kembali kepada petunjuk yang benar. Ya. Atau tambihil uqul bisa kita maknai dengan menyentil akal. Ya. Allah Ta'ala ingin menyentil akal manusia, ya, menyadarkan akal manusia agar manusia kembali kepada jalan yang benar. Fahadhihi innama hiya sakhratun wa syajaratun laisa fiha naf'un wala darrun makhluqatun. Maka tiga berhala ini adalah sakhrat, cuma batu-batu dan pohon-pohon yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bahaya, karena mereka cuma makhluk. Walamma ja'a Allahu bil Islami wa fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkatal musyarrafata. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam dan ketika Rasulullah SAW membuka Mekah, artinya kembali menguasai Mekah yang musyarrafah, yang Mekah ini dimuliakan, arsala al-Mughirata ibn Syu'bata wa Abu Sufyan ibn Harbin ila Lat
Maka Rasulullah SAW pun mengutus Mughirah bin Syu'bah dan juga Abu Sufyan bin Harb untuk pergi ke Lata fi Ta'ifi yang ada di Taif. Fahadamaha. Kemudian dua sahabat yang mulia ini menghancurkan Lata. Bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka perhatikan. Ya, di antara kewajiban ulil amri adalah menghancurkan berhala. Tidak boleh ulil amri itu membiarkan ada berhala. Ya, dan juga ini kewajiban kaum muslimin sebetulnya. Seluruh kaum muslimin ketika ada berhala harusnya dihancurkan. Namun bi amri Rasulullah, dengan perintah ulil amri. Ya, dengan perintah Rasulullah dan Rasulullah ketika itu ulil amri. Ya, maka kalau di rumah kita ada berhala, hancurkan. Ya. Semampu kita. Ya. Adapun kalau berhalanya ada di tempat publik, ya, maka ini perlu izin ulil amri. Ya. Karena kalau tidak nanti akan timbul kekacauan. Ya. Dan ulil amri harusnya izinkan. Ya. Andaikan ulil amri itu membiarkan ada berhala, maka ini akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa arsala Khalid bin al-Walid ila al-Uzza. Dan Rasulullah SAW juga mengutus Khalid bin Walid untuk menuju Uzza. Fahadamaha, kemudian Khalid bin Walid menghancurkan Uzza. Wa qata'al asyjara wa qatala al-jinniyata allati kanat fiha tuqatibun nasa wa tudilluhum. Maka Khalid bin Walid memotong pohon Uzza tersebut dan membunuh jin yang ada di sana. Luar biasa ya. Khalid bin Walid bisa membunuh jin yang ada di sana, allati kanat fiha. Yang tuqatibun nas, yang biasanya jin ini ngomong kepada orang-orang yang ada di sana. Wa tudilluhum, dan biasanya dia menyesatkan orang-orang yang ada di sana. Wa mahaha an akhiriha, dan Khalid bin Walid ya meratakan Uzza dengan tanah. Ya. Maha artinya dihapus. Mahaha artinya dihapus, artinya diratakan. Tidak tersisa sama sekali. Sampai akhirnya. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa arsala Ali bin Abi Thalib ila Manata. Dan Rasulullah juga mengutus Ali bin Abi Thalib menuju ke tempatnya Manat. Fahadamaha wa mahaha. Maka Ali bin Abi Thalib pun menghancurkan Manat dan menghapuskannya, artinya meratakannya. Ya. Di catatan kaki disebutkan, ini sumbernya dari Zadul Ma'ad, ya, dari kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Ya, diceritakan beliau melakukan riwayat-riwayat tentang Rasulullah mengutus para sahabat untuk menghancurkan berhala-berhala dan untuk memotong pohon-pohon keramat. Wa ma'anqadat nafsaha. Dan berhala-berhala tersebut nggak bisa menyelamatkan diri mereka. Ketika dihancurkan oleh para sahabat, ketika dipotong oleh para sahabat, mereka diam aja. Ya, nggak bisa menyelamatkan diri mereka. Wa kaifa tunqidhu ahlaha wa ubadaha. Maka bagaimana mungkin mereka bisa menyelamatkan pengikutnya dan juga menyelamatkan para penyembahnya. Makanya Allah Ta'ala katakan, afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsata al-ukhra. Maknanya, aina dhahabat? Kemana mereka pergi? Kemana berhala-berhala yang pergi? Hal nafa'atskum? Apakah bisa memberikan manfaat kepada kalian? Hal mana'ats nafsaha min junudillahi wa juyushil muwahhidina? Apakah mereka bisa membela diri mereka dan bisa melawan tentara-tentara Allah dan tentara-tentara kaum muwahhidin, orang-orang yang bertauhid? Ya, jawabannya tentu nggak bisa. Berhala-berhala ini nggak bisa menyelamatkan diri mereka. Hadza fi dalilun ala anna hunaka man ya'budul asyjara wal ahjara. Maka di sini terdapat dalil bahwasanya ada orang yang menyembah pohon dan batu. Bal inna hadhil asnama ats-tsalatsata kanat hiya akbar asnamihim. Bahkan 3 berhala ini adalah 3 berhala yang paling besar di antara orang-orang musyrikin ketika itu. Wa ma hadza mahahallahu
minal wujudi. Namun demikian Allah Ta'ala menghapuskan mereka dari eksistensi. Artinya mereka nggak ada lagi. Wa ma dafa'at anha wala nafa'at ahlaha. Dan mereka tidak bisa membela diri mereka dan mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada pengikut mereka. Faqad ghazahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum. Dan Rasulullah SAW telah memerangi mereka, para pengikutnya. Rasulullah juga memerangi mereka. Walam tamna'hum asnamuhum. Dan para berhala-berhalanya nggak bisa membela para pengikutnya dalam perang. Fahadha fihi mastadalla lahu asy-syaikhu rahimahullahu. Inilah yang dijadikan dalil oleh Syekh rahimahullah, oleh penulis. Anna hunaka man ya'budul ahjara wal ashjara, bahwasanya orang-orang musyrikin ada yang menyembah batu dan ada yang menyembah pohon. Ya subhanallahi basyarun uqala'u ya'buduna al-ashjara wal ahjara. Duhai subhanallah, ya ini ucapan keheranan ya. Ya subhanallah. Ucapan keheranan. Subhanallah. Basyarun uqala'u. Manusia punya akal, namun ya'budunal asjar wal ahjar. Namun menyembah pohon dan menyembah batu. Ya, aneh sekali. Al-jamidata allati laysa fiha uqulun wa laysa fiha harakatun wa la hayatun. Yang mereka adalah benda mati yang tidak memiliki akal, tidak memiliki gerakan, ya, tidak bisa gerak dan tidak memiliki kehidupan. Ya, batu dan pohon tidak punya akal, tidak bisa gerak dan tidak punya kehidupan, tidak punya ruh. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam syariat pohon itu benda mati. Ya, makanya dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Abdullah bin Mas'ud nasihati orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa. Ya, maka ada orang datang yang dia pekerjaannya adalah pelukis. Ya. Dia mengatakan, wahai Abdullah bin Mas'ud, ya, saya ini kerjanya pelukis, menggambar. Dan saya biasa gambar makhluk bernyawa. Ya, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya akan sebutkan kepada Anda sabda Rasulullah, bukan sabda saya, bukan perkataan saya. Rasulullah mengatakan, orang yang menggambar gambar makhluk bernyawa maka akan ditimpakan beban kepada dia untuk meniupkan ruh kepadanya, kepada gambarnya di hari kiamat, dan tidak akan pernah bisa melakukannya. Makanya orang yang kerjanya pelukis ini ketika mendengar sabda tersebut langsung takut, langsung ketakutan, memerah mukanya ketakutan. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat orang ini ketakutan dan sedih, dia memberikan solusi. Ya. Fa'in abaita, ya. Waihak fa'in abaita, kata Ibnu Mas'ud, celaka engkau. Kalau engkau memang masih tetap ingin menggambar, maka gambarlah habbatan, gambarlah syajaratan, gambarlah biji-bijian, gambarlah benih-benih ya. Gambar tanaman-tanaman biji-bijian. Atau gambar pohon-pohon. Ya, gambarlah padi, gambarlah rumput, gambarlah ya pohon jati, pohon kelapa. Jadi Abdullah bin Mas'ud membolehkan gambar pohon, gambar tumbuhan, menunjukkan bahwasanya tumbuhan, pohon ini bukan makhluk bernyawa. Ya, walaupun dalam ilmu biologi ya, makhluk hidup itu manusia, tumbuhan, hewan. Namun dalam syariat makhluk hidup tidak termasuk di dalamnya tumbuhan. Ya. Manusia makhluk hidup, hewan makhluk hidup, demikian juga jin, malaikat makhluk hidup. Namun kalau tumbuhan tidak termasuk makhluk hidup, sebagaimana kata Syekh Shalih Fauzan di sini, jamidah, ya, benda mati. Aina uqulul basyari? Di mana akal manusianya? Ya, manusia punya akal, kok nyembah pohon dan batu? Mana akalnya? Kok nggak dipakai? Ya, ini sebuah kebodohan. Ya, makanya tauhid itu
menjaga akal manusia supaya tetap waras. Karena kalau orang berbuat kesyirikan, maka dia menjadi bodoh. Akalnya nggak dipakai, otaknya nggak dipakai. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, dari yang dikatakan oleh orang-orang musyrikin. 'Uluwan kabira, maha tinggi Allah dan maha besar. Demikian, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.